Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah ingkang kawula hormati, monggo kita panjatkan rasa syukur lan tadzakkur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat kita sedaya sehingga kita saged hadir wonten ing mriki majelis di dalam rangka mudhakaratul ilmi. Mugi-mugi kenawan kita diparingi kalan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun nedahaken dumateng mergi ingkang leres inggih punika minal zulumati ila nur. Hadirin ingkang kawula muliaken, monggo kita awali kajian kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Liridha'illahi ta'ala wal mu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul husli utawi iki iku bab nerangaken tata kramane adus. Iku nggih. Fa idza asobatka mongko tekalane mekenani ka ing sira apa janabatun janabat min ikhtilamin bayane saking ngipi awiqain utawa jima fa ahmil mongko nggawa sira al inaa ing wadah ilal mughtasili maring panggonan adus. Waksil lan masuwa sira yadaika ing tangan loro ira awalan ing dalem kawitane kalasan kelawan kaping 3. Wa azil lan ngilangno sira ma ing barang ala badanika kang ana ing atase badan sira min qadrin saking reget wa tawadhu'anan mudwa sira kama kaya barang sabako kang wis dingin apa wudu uka wudu sira lis sholati krana salat ma'a jami da'awati sertane sakabehane pira-pira doa wa akhir lan ngakhirno sira ghusla rijlaika
ing masu sikil loro ira kayudia drapun ora kesia-sia apa almau banyu. Faida farokta mongko tekalane wis rampung sira minal wudu'i saking wudu fasubba mongko ngesokno sira almaa ing banyu ala rosika ing atase sirah ira. Salasan ping 3 wa anta kali utawi sira iku nawin niat raf'al hadasi ing ngilangi hadas. Minal jinabati saking junub summa ala sikika mongko nuli ing atase separone awak nira al aiman kang tengen talasan hale ping 3 summa alal aisari mongko nuli ing atase kang kiwa salasan ping 3 wadlub lan gosokno sira ma ing barang akbala kang madhep apa barang min badanika saking badan ira wa ma'at baro lan barang adbaro kang ana mbulu mak wa halil lan nyelan-nyelanono sira sakro sika ing rambut sira ira walihyatika lan jenggot ira wa ausil lan nekakno sira alma ing banyu ila ma'ati fil badani maring lempit-lempitane badan. Hadirin ingkang kawula minulyaken, pada pertemuan ini kita membahas mandi. Mandi yang dibahas, yang dimaksud adalah mandi besar. Jadi tidak ada agama yang mengatur mandi kecuali Islam. Faida asobatka janabah, apabila mengenaimu jinabat. Jinabat berarti mandi besar. Disebabkan apa? Min ikhtilamin, disebabkan ngipi. Ngipi kok moro-moro sarunge ana pulaune. Mimpi bertemu mamane laki-laki bertemu perempuan. Terus berkumpul. Keluar dan tidaknya itu sudah mewajibkan mandi. Miktilafin 1. 2 awikoin atau wiko artinya jatuh, jima itu artinya kumpulnya seorang laki-laki dan perempuan itu jima. Nek wis ngono kan mewajibkan mandi besar, gak sekedar mandi tapi mandi besar. Caranya ya nopo fa'akmil ina, maka bawalah sebuah timbo atau apa ke tempat mandi. Ini kan menceritakan dulu. Kalau sekarang kan cukup masuk ke kamar kecil, sudah timbo ini tersediakan, airnya sudah tersediakan, segalanya tersediakan. Gak seperti dulu. Waksil yang pertama yang harus dilakukan ketika masuk ke kamar kecil, jenengan donga dhisik. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari setan laki-laki dan perempuan. Itu no jeding warga setan. Makanya ini jeding itu kalau suwe-suwe. Suwe-suwe kudu lapo. Nah, ketika kita melepas pakaian, ngendonga la ilaha illallah. Bismillah la ilaha illallah.
ketika kita berdoa maka seluruhnya terhijab. Setan tidak bisa melihat kita. Apalagi kita nggak bisa melihat setan. Tapi caranya seperti itu, melepas pakaian supaya makhluk-makhluk jin setan tidak bisa melihat. Itu dungane tertutup hijab. Jangan muluk watus buka sret. Sing penting seger dungane. Nah, atau si sarungan lah. Pertama yang harus dilakukan sebelum mandi besar, waksil yadaika, basuhlah kedua tangan. Mungkin di tangan itu masih ada kotor-kotoran, makanya kalau bisa seminggu atau 2 minggu itu tangan ini, kuku ini dibersihkan, jangan memanjangkan kuku ini, dibersihkan. Sebab ini kotoran ini termasuk fitrah, kesucian. Sampai seperti itu. Kalau di mikroskop dibesarkan itu banyak ya bakteri-bakterinya. Tapi kalau bersih, ini nanti berkaitan dengan makanan pun juga bisa bersih. Nah, pun dibersihkan sampai 3 kali. Berarti sampai bawah-bawahnya kuku ini dibersihkan. Wa azil ma'ala badanika min qadrin. Wa azil, dan hilangkan kotoran yang ada di badan ini. Mungkin tulisan, mungkin baru saja memperbaiki sepeda motornya, kena uli. Ketika kena uli, air kan tidak bisa mengenai kulit karena kena uli tersebut. Maka itu dibersihkan dulu sampai betul-betul bersih. Mungkin karena kena cat, kayak so hilang ya carane cari minyak cat biar bersih. Terus kena puluh tambah nemen, nggak bisa masuk. Nah, nggak bisa masuk maka mandinya tidak sah. Kalau tidak sah, akibatnya sholatnya pun tidak sah karena sholatnya belum terpenuhi syaratnya. Syarat apa? Suci dari hadas kecil maupun besar. Nah, kemudian sesudah bersih, tangannya bersih, lalu badannya sudah bersih, dihilangkan apa kotoran-kotoran yang ada, baru berwudu. Ini belum mandi loh ya, baru berwudu. Jadi mandi besar itu disunahkan wudu dulu, sebagaimana wudu-wudu untuk dapatnya melaksanakan sholat bersama seluruh doa-doa wudu. Kasih eling nggih dongane nggih. Sumpamane saniki basuh wajah, dongane Allahumma bayyin wajhi binurikal yauma tabyaddu wujuhun awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku. Dongane ngono makane wajahnya mencorong. Kata ndonga, mari wudu kok tambah peteng ya sampeyan. Oh, berarti wudune kurang dongane. Ya malno atau ditempelkan di jeding. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu. Wajahku bercahaya, masih wireng lho bercahaya. Bercahaya itu menyenengno. Yauma tabyatu, pada hari wajah-wajah itu putih. Terus wajah niku nek kakean wudu niku mesti berseri-seri. Kepethuk guyu.
Ono ta kepethuk metu wudhu ta. Jadi nyeneng no. Karena ada cahaya. Nek umpamane oma niku bercahaya, dikengken banyak rumah itu bacakan Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Qur'an. Cahayailah rumah kamu sekalian dengan membaca Al-Qur'an dan sholat. Ai sholatun nafilah. Sholat duha wonten griya, sholat tasbih wonten griya. Pamane tambah lagi sholat qobliyah ba'diyah ono griya. Rumahnya bercahaya. Rumah bercahaya itu dileboni krasa nang ati. Ono omah iku wapi. Sembarange ono, tapi nang ati itu gak iso enak. Tapi ada rumah yang biasa-biasa saja. Tapi nang ati ku wayang. Wong nek mlebu kerasan. Nah, itu karena rumah itu dipakai untuk ibadah, zikir nang Gusti Allah. Jadi ndonga rumiyin. Nah, nek pun mantun wudu wa akhir ghusla rijlaika dan akhirkan membasuh kedua kakimu kayudia sekiranya tidak menyia-nyiakan air. Nempun mantun wudu sempurna faida farauta, maka apabila engkau telah selesai dari wudu fasub al-ma'a ala ra'sika salasan, maka siramkan di atas kepala air 3 kali, hatinya niat nawaitul ghuslal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Niate wonten pundi? Wonten ati. Niatnya di hati. Loh, niat itu bisa mempengaruhi segalanya. Niat itu nanti yang akan membedakan antara mandi biasa dengan mandi sesuci, antara wudu dengan orang yang membasahi wajahnya supaya segar. Kalau dengan niat maka bisa dipakai sholat. Kalau hanya umpamanya wajahnya supaya segar maka tidak bisa dipakai sholat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi memegang peranan penting. Wa antanawin niat nopo raf'al hadasi, menghilangkan hadas minal janabati, saking janabah. Summa ala sikikal aiman, kemudian atas tubuh kamu yang kanan didahulukan. Kok berangkat niki umpamane mikir ngoten. Paling cepur sewaga. Gak mikir sing kanan dhisik baru sing kiri. Sami kanan wudu, kanan dulu baru kiri. Loh, adab kaya ngeten iki nek dilampahi. Menungso niku saged dadi mulya. Mulya mulai dari masuknya saja sudah berdoa, keluarnya berdoa, melepas pakaiannya berdoa, keluar lagi berdoa. Ketika wudu niku asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ketika orang itu berdoa, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas, itu futihat lahu abwabul jannah astamaniyah. Pintu swarga niku terbuka, 8 niku terbuka kabeh. Astamaniyah yadkhuluha min ayyiha sa'a, memasukinya sak senenge. Jadi pintu 8 itu terbuka. Ketinggalannya kan sederhana ya. Wong mari wudu ndonga. Lho, monggo muhasabah. Napa kita nggih ngoten ta? Napa langsung
Apa meneh salat kari. Wis kate ndonga wis sowen. Ora mlayu ae. Padahal mlayu niku mboten angsal. Cobi nika ditingali wonten Riyadhus Shalihin. Nek ketinggalan nggih nyantai ae wong anjane ketinggalan salahe. Kari ya ditambah. Nek mlayu mangke niate Allahu Akbar. Aduh, susu-susu. Nah, matur ngoten wadluk dan gosoklah ma'at bala min yadanika apa yang ada di depan tubuhmu dan apa yang di belakang. Digosok-gosok, digosok karo watu napa digosok karo nika tawas nika sing bersih. Wa khalil dan menyelah-nyelai sak rorosika rambutmu. Kalau punya rambut, nek gondol kita tambah enak, siram gak ketoro pisan. Mari kemantennya tambah gak ketoro. Gondol gak teles. Ora dilepokne jeding blue, nawa itu mustajina bati. Fardlillahi ta'ala. Beres siram. Walihiyatikal dan jenggotmu. Nek duwe jenggot. Jenggote loro ae. Apa nek sing diselahi? Ngene tiyang Arab. Wa ausin dan sampaikan alma air ila ma'atifil badani pada lempit-lempitane awak. Ada di sela-sela yang paling kadang-kadang tidak terkena air harus kena air. Sebab kalau tidak kena sekali lagi itu nanti mandinya tidak sah. Wa manabiti sari dan tumbuhnya rambut ma khaffa minhu yang jarang minum darinya wa makasufa maupun leban. Wahdat dan takutlah anta musa yen to gepok sira dakaroka ing dakar ira ba'dal wudu'i sawise wudu. Mari wudu ngene iku kesenggol. Boleh wudu meneh. Nek Sayyidina Ali niku mboten nate semerah ngoten niku. Sayyidina Ali itu selalu menutup auratnya dalam kondisi apapun. Makanya punya istimewa karramallahu wajhah. Ya radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Ali. Ya apa? Jangan jadi sahabat ya. Jadi takutlah. Lho nek ngoten mantun wudu adus terus mboten wudu malih, mboten. Sudah cukup. Dene kok kesenggol. Ya wudu meneh. Terus lho kan kulit-kulitku dhewe, masih kulitnya dhewe. Ya batal tetep. Batal. Ba'dal wudu'i fa in asobatka yaduka jika tanganmu mengenainya fa'id maka kembalilah untuk berwudu wal faridatu utai fardu min jumlati dzalika saking jumlahe mengkono-mengkono matur kullihi sekabehane dzalik apa anniyatu niat wa ijalatun najasati lan ngilangi najis wasti'abul badani lan meratani badan ilang najis badane diratakno bil husri wa furudul wudu'i utai pira-pira fardune wudu iku ghuslul wajhi masuk rai wal yadaini fardune wudu wonten mriki disebut masuk ghuslul wajhi. Nek wonten fikih nika an-niyah. Pertama niat. Masuk ghusl wajhi. Wal yadaini kedua tangan sampai siku. Wa masku ba'dir ra'si
dan mengusap, bukan membasuh, mengusap sebagian dari rambut kepala. Wa qasrul rijlaini lan masuk sikil loro ilal ka'baini tumeka maring kemiren loro marrotan ma'an niyati serta niyati wa tartibi lan tertib. Jadi wudu tidak boleh tidak urut iku. Wes sikil disiae mboten ana. Engko ndase kari ae kudu tertib, kudu urut. Sebabnya napa? Qur'ane urut. Wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum. Jadi urut sebabnya Qur'ane urut. Wa tartibu wa ma'adaha sunanun. Selain itu, selain 6 tersebut, maka sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Fadluha katsiratun. Wa sawabuha jasilun wa mutahawinun lan wong kang gegampang biya kelawan sunnah iku khosirun tuna. Jadi wong-wong niku sing gampang no sunnah. Mari adzan kagelem salat sunnah gampang no. Wudu ngoten tangane gak dibersihani dhisik, gak berkumur, gak menghirup air ke dalam hidung. Gak niku mboten sampai diperhatikan. Maka rugi. Nek wonten awal kitab niki tiyang nek nglakoni fardu-fardu tok niku berarti tidak pernah mendapatkan laba. Jadi dagangan pokoknya itu fardu, labanya atas sunnah. Semakin kita banyak melakukan sunnah, maka semakin banyak laba yang kita dapatkan. Nek gak nglakoni sunnah gak pernah mendapatkan laba. Untung boten enten. Ba'diyah, qobliyah atau direken. Matur-ngoten mengusap telinga ya tidak pernah dilakukan. Sunah-sunah kaya ngoten niku mesti wonten asare. Biasi faradine mukhatirun nguatiraken fa innan nawafila mongko setuhune pira-pira sunnah iku jawabirul lil faraidi pira-pira tambel maring pira-pira fardu. Moga semaya salat fardu, maghrib bisa subuh dan jamaah. Jamaah kan sunnah nggih. Manten ngoten suatu ketika mungkin salate ku ngelamun. Mungkin kurang khusyuk. Mungkin ada beberapa saat yang kurang. Ketika orang itu melakukan sunnah-sunnah, maka sunnah itu bisa menutupi kekurangan tersebut. Sehingga ibadah yang dilakukan itu sempurna. Sebab tujuannya urip niki pun setunggal. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan hidup ini ya nyembah nang Gusti Allah. Masih ya sepak bola ya salat ning lapangan ya iso. Ani wonten pundi atar ya iso. Ono adzan leren ya iso. Sepak bola. Nek kene ya nopo? Tamarusno ae. Sehingga kuwatas ngono iso. Sepak bola. Wong situk niku bayarane 100 triliun. Masyaallah. Kayak opo to? Anjene kan nyambut gawe ya Pak bola nek kok mriki nggih mboten. Nek mriko nggih satu orangnya berapa. Meneng ngelbokno bola tok ya. Sak ngoten. Wa innan nawafila jawabirul lil farad. Mungkin niki ingkang saged kawula sampaikan saderenge kita terusaken bab tayamum, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambuan. Nggih. Terus niki gimana?
Bagaimana ketika kita mandi pakai sampo? Sampo itu kan untuk meratakan rambut-rambut dan dasar-dasar rambut ini supaya terkena air. Nek boten sampuan niku nggih kemerasak rambut ini. Lho nggih krasa ya. Mungkin nek biyen kalau keluar ini kok untuk meratakan pakai sampo tidak apa-apa karena itu membantu untuk meratakan apa yang ada di dalam tubuh ini. Mungkin kulitnya, rambutnya ketal sekali, nek gak dime sampo gak iso ngrata nggih. Sangat rata. Mungkin yang lainnya. Berkaitan dengan istilah bentuk farji tadi. Nggih. Biasanya kalau mandi setelah itu yang jauh tadi memang tersenggol farji. Nggih. Tapi bagaimana saat farji itu tersenggol tanpa dengan di FFP ini? Nggih. Senggol dengan bagian yang lain. Nggih. Apakah tubuhnya termasuk kata? Nggih mboten nek mboten. Tapi ya gak tumen tapi. Nggih. Justru itu kita setelah selesai mandi selesai gitu. Kita pakai baju, justru nggak ada kesenggol. Nggih kesenggol. Tapi nek epek-epek iku nek gegere epek-epek mboten napa-napa. Gegere iku ngene lho. Tapi nek jerone ngene ya apa-apa. Batalaken. Nggene wong fikih iki ngoten niku. Mungkin yang lainnya. Nggih. Apa? Nggih. Tidak harus. Kalau kami air itu kan ada 4 macam sebelum menjawabnya. Ada air itu suci mensucikan. Niku disebut air mutlak. Contohnya air hujan, air sumber, air sumur, air sungai. Niku suci tapi mari gatel. Sebabnya wis kotor, tapi kan mengalir terus. Nek wonten pacet niku nggih aman. Pun. Suci mensucikan. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Artinya air itu boleh diminum tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya air kopi. Dicampur kopi walaupun kopi ini kuno rongkola. Kakek digawe adus. Iso mari diparani semut. Rongkola. Iya. Atau air kelapa itu suci, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa dipakai wudhu. Nah, yang ketiga air mustakmal. Mustakmal itu berarti air yang sudah terpakai. Yang keempat air najis. Nah sekarang umpamanya kita ke kamar kecil. Nah kamar kecil ini dulu saat niki cili-cili. Nah ini berkaitan dengan ukurannya nih dulu. Kalau air itu tidak sampai 2 kula, 2 kula ada yang mengatakan ukurannya 60 samping kanan atas 60. Itu pas nih bu. Nah seumpamanya 60 kita mandi, terus airku muncrat nang sing jeding kan air itu kena air mustakmal. Air kan sudah terpakai. Kalau jeding itu gede ngene wong biyen ning desa.
masih mari digawe lugur meneh suci lagi karena lebih dari dua kolah. Lah untuk untuk meminimalkan supaya tidak terkena air itu mustakmal, maka pakai shower nih. Shower nih ya. Langsung set aman, Bun. Jadi aman walaupun tidak banyak membutuhkan air kan terus maju itu lebih baik. Ono jeding, wah ini masih meragukan. Jebur. Kurang kan? Kurang. Kecuali keran itu mini terus sampai banjir terus pakai. Sebab kalau sudah toharohnya saja sudah tidak bisa sempurna, mesti pengaruhnya pada sholat. Wis sholat kok macet wani. Jangan dilihat dulu awalnya toharohnya bagaimana. Saya katakan bahwa cirinya orang yang mendirikan sholat, orang yang memelihara sholatnya itu kan ada 4 nih. Yang pertama termasuk ini yang kita bahas, kamalut toharoti fis thawbi wal makani wal badani, sempurnanya sesuci baik itu badan, tempat maupun pakaian itu suci semuanya. Pertama, kajian-kajian tentang cara bersuci ini kok jarang wonten sekolah-sekolah niku. Ayo. Kecuali nggih ngaji-ngaji rutin, ngeten kajian yo apa carane mensucikan badan. Ya apa carane adus. Padahal itu penting. Nah, tujuan kita hidup itu ibadah. Ibadah kudu ngikuti aturane Gusti Allah. Jadi lebih baik pakai shower banter aman sampai diratakan tubuhnya, yakin bahwa tubuhnya itu tidak ada yang terlewati, semuanya kena air. Supaya kena pakai sampo, pakai sabun. Ini pakai sampo kok listriknya mati. Ya tinteni. Makanya itu ditandon. Lo kasus malah sederhana itu menjadi masalah itu. Menjadi masalah. Mati ini 5 jam ya. Kalau duit tandon bisa. Ya. Terus pertama nih lo. Kedua, sholat itu orang disebut iqamatus sholat. Niku al-mubadaratu fi awali mawaqitiha. Nek wis dipanggil sholat niku menyegerakan. Seweneng ngoten. Orang nek pas sholat niku seweneng, alhamdulillah ya Allah, maghrib. Mboten ngeten mikire. Ya Allah, maghrib. Sik tas lho, ngetas memean lho maghrib. Apa meneh nek poso kurang 100 hari itu ya. Kira 3 bulan lho. Gak oleh muni ngoten. Isya traweh. Aduh, traweh piro niku. Nek pun pikirannya seperti itu negatif, seperti itu, pasti sholatnya berat. Ruku sujudnya gak ikhlas. Ya Allah berat. Ya Allah kamari-mari suwe iki. Padahal ya paling gak sampai 1 jam, 2 jam. Maka ibadah itu kalau dinikmati itu walaupun lama bisa senang. Tapi jenengan umroh pada waktu Ramadan masih 2 jam, nggak terasa. Karena apa? Dinikmati. 1 jam, 2 jam gurung maya sholat wis teko. Karena senang. Lah nek saged ibadah niku nggih ngoten, sing seneng ngoten lho. Poso seneng, ibadah seneng, sedekah seneng. Mungkin mboten mikir. Nek gak seneng, orang sedekah 1.000 belum. Mikire kok sok seminggu gak akhir. Ya Allah. Itu gaya real. Masya Allah. Loh, karena apa?
karena merasa berat. Tapi nek wong biasa seneng, alhamdulillah ya Allah aku bisa berbagi, ya Allah aku bisa memasukkan hartaku untuk masjid, ya Allah seneng ngoten niku. Maka senangkan dulu, dan senang itu butuh latihan. Butuh latihan terus menerus sehingga jadi sebuah karakter. Nek pun jadi karakter, maka kebaikan itu menjadi ringan. Masih ngaji ngeten iki kudu dipaksa pertama kali. Nek mboten dipaksa, mbok masih diajak sampeyan ayo budal dhewe yo. Aku lho ora repot ae. Kapan nuruti repot itu ana donya? Apa ngenteni mati? Mesti repot. Mboten enten tutuke urip niki, mboten enten nek gak dicegah dhewe niku mboten enten tutuke. Harus dicegah dhewe, harus diatur dhewe bagaimana manajemen waktu niki. Sebab waktu lewat maka kita kehilangan sesuatu yang besar. Maghrib contohnya 1 jam itu bisa barokah dan tidak barokah. Sama-sama 1 jamnya, yang satu pakai ngaji, yang satu pakai lihat TV, yang satunya pakai moco-moco koran, yang satu untuk ngobrol, yang satu untuk sholat sunnah. Sama 1 jam, tapi kualitasnya beda. Nah, kualitas itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu. Dan waktu ketika sudah lewat, sudah tidak kembali lagi. Makanya kalau dalam Imam Ghazali ini manggil kita setiap hari itu harus mengadakan evaluasi, muhasabah. Mau tidur muhasabah. Bangun tidur apa yang kita lakukan tadi pagi sampai tidur kembali. Kalau banyak yang kebaikannya bersyukurlah kepada Allah. Tetapi kalau banyak jeleknya segala istighfar. Sedino kok elek ini ya Allah, ya Allah. Wis awake dhewe mawon diseneni. Wong niki mangan yo kari mangan. Rezeki dari Allah. Dijak api-api yo wasa-wasan. Kil sikil dilokno dhewe ora mlaku rasa-rasen. Sikil yang gerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engko nek wis tutuk mangsane kata akal yakin baru sadar orang itu. Nek wis meninggal itu idza matal insan intahu. Jika manusia itu mati maka dia sadar. Iya apa ya aku pengen kok kamu ya. Insyaallah rugi temenan. Masih wong ini ku saya. Masih rugi padahal dia selalu melakukan kebaikan. Karena dia sudah mengetahui nilai kebaikan yang ia lakukan pada waktu di dunia dulu. Maka mumpung masih ada kesempatan. Jadikan sebuah kebaikan itu sebuah karakter. Apalagi mendidik anak-anak ini. Jadikan anak-anak itu menjadi senang kebaikan. Ono wong jaluk anak suruh keluar untuk memberikan. Latihan. Wis anu lho, omah tutupan lho. Ya. Itu ono tamu kalau sumbangan. Mana bapak kaono. Tamu ini pinter ditakoni. Tampun di, kena ditakoni teng pasar. Anaknya bujuk ping pira ping 2. Ditakoni meneh pasar pundi. Ngarang lagi. Pasar Krian. Golek nopo? Mikir meneh. Golek kecambah. Wis pokoknya bohong 1 kali akan bohong terus. Cari celah-celah yang lain. Jujur saja hidup ini. Suami kepada istri jujur saja. Istri kepada suami jujur saja. Supaya apa? Tidak cari bohong-bohong yang lain. Murut terus itu. Murut berkaitan terus. Makanya wonten Quran itu disebutaken nek tiyang niku jujur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Nek kata-kata niku yang benar, omong niku benar, yuslih lakum. Allah akan memperbaiki dirimu. Gusti Allah yang mbok sing memperbaiki. Ditoto karo Gusti Allah urip niki. Nglakoni kate nglakoni elek, Allah sendiri yang mencegahnya. Itu. Jadi lakukan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah akan mengatur kehidupan. Enggak usah khawatir. Allah yang mengatur. Wong bumi dan isinya itu Gusti Allah. Kate lapo? Mau apa kita? Kita hanya menjalankan perintahnya. Ikhtiar, ibadah, semuanya nilainya jadi ibadah. Mungkin ada yang lain. Keduanya baik. Napa kok ngoten niku? Ulama niku saking pintere cara bagaimana seluruh aktivitasnya itu krono Gusti Allah. Akhirnya napa? Dibuat sebuah redaksi. Niki nek wong tertentu ya gak oleh iku bid'ah iku. Nek wong tertentu ana sing ngono. Ngono ya kok diucapno. Nek gak diucapno ya apa? Pertama, niat kan ono ati. Kan sembarang. Lah ulama menyusun redaksi niku nawaitu gusla lirafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul janabat fardhon lillahi ta'ala. Keduanya boleh. Mana yang lebih utama? Boten enten sing utama, tapi keduanya adalah sama-sama menghilangkan hadas besar. Istilahnya yang berbeda. Loh, terus kalimat terakhir itu mesti diberi kalimat lillahi ta'ala. Loh niki lho sing penting sing dibidik itu wonten mriku. Nah, nanti kalau sudah diucapkan terus, maka hatinya juga berbunyi. Terus Imam Nawawi bahwa mengucapkan itu hukumnya sunnah, tetap niatnya dalam hati. Okay. Sampun nggih, kita cukupaken. Mugi-mugi kedhi kita tesih manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wafiqni amalan sholihan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.